Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Handrianti dengan nomor NPM 2151108. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen yang diampu oleh Ibu Rahmi Ayunda SHMH. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura dalam penyelesaian sengketa dengan aspek hukum perlindungan konsumen. Pertama-tama saya akan memperkenalkan topik perbandingan yang akan dibahas, serta saya akan menjelaskan tujuan video dan mengapa perbandingan hukum ini penting. Hukum perlindungan konsumen adalah aspek penting dalam sistem hukum suatu negara. Tujuan utama pembuatan video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam terkait perbandingan hukum perlindungan konsumen antara Indonesia dan Singapura. Video ini bertujuan untuk menguraikan aspek-aspek kunci dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hak konsumen di kedua negara. Video ini dapat menjadi alat edukasi publik, membantu masyarakat umum dan pelaku bisnis untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks perlindungan konsumen. Pendidikan publik ini mendukung pembentukan masyarakat yang lebih sadar hukum dan konsumen yang cerdas. Perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura ini sangat penting karena memungkinkan pemahaman lebih baik tentang persamaan dan perbedaan dalam regulasi perlindungan konsumen. Ini dapat mendorong dialog dan kerjasama di tingkat regional untuk mencapai standar yang lebih tinggi. Dengan memahami perbandingan hukum, pihak berwenang di kedua negara dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam sistem mereka masing-masing. Dan hal ini juga dapat memotivasi perubahan atau peningkatan kebijakan untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif. Bagi pelaku bisnis, pemahaman yang baik tentang perbedaan hukum perlindungan konsumen dapat membantu dalam merancang strategi pemasaran dan operasional yang sesuai dengan ketentuan hukum di setiap negara. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan bisnis lintas batas. Konsumen yang memahami hak-hak mereka dapat lebih efektif melibatkan diri dalam transaksi ekonomi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme penyelesaian sengketa, konsumen dapat melindungi diri mereka sendiri dan memastikan bahwa kepentingan mereka ini dihormati. Selanjutnya adalah bagaimana perbandingan regulasi, prosedur, atau prinsip-prinsip dasar hukum antara Indonesia dan Singapura dalam menyelesaikan sengketa. Poin yang pertama adalah mengenai regulasi. Di Indonesia, regulasi perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mencakup hak-hak konsumen, tanggung jawab produsen, dan prosedur penyelesaian sengketa konsumen. Hak konsumen di Indonesia meliputi hak mendapatkan informasi yang jelas, hak atas barang atau jasa yang aman, dan hak untuk dilindungi dari praktik bisnis yang tidak etis. Regulasi perlindungan konsumen di Singapura diatur oleh Consumer Protection Fair Trading Act. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil. Consumer Protection Fair Trading Act Singapura menetapkan standar untuk praktik bisnis yang adil dan melibatkan ketentuan hukum yang ketat untuk mencegah praktik yang merugikan konsumen. Meskipun kerangka hukum berbeda, baik di Indonesia maupun di Singapura memiliki kesamaan dalam prinsip perlindungan konsumen, termasuk hak untuk informasi yang jelas dan hak atas produk jasa yang aman. Perbedaan yang mencolok antara Indonesia dan Singapura terletak pada prosedur penyelesaian sengketanya. Di Indonesia lebih menekankan mediasi, sementara di Singapura cenderung mengandalkan otoritas regulatif untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal pemantauan dan penegakan, di kedua negara ini memiliki badan perlindungan konsumen, yaitu di Indonesia memiliki Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, sedangkan Singapura memiliki Competition and Consumer Commission of Singapore. Dan dalam penyelesaian sengketa, Indonesia memiliki lembaga yang bertanggung jawab, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, sedangkan Singapura memiliki Consumer Association of Singapore, yaitu lembaga yang berperan dalam melindungi hak konsumen. Perbandingan antara Indonesia dan Singapura dalam regulasi perlindungan konsumen menyoroti perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum. Meskipun memiliki kerangka hukum yang berbeda, keduanya itu berkomitmen untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam masyarakat mereka masing-masing. Poin selanjutnya adalah mengenai prosedur. Indonesia menetapkan asas perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pada pasal 50 mengatur mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Pasal 50 menyebutkan tentang pembentukan BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen di tingkat nasional. Singapura di sisi lain memiliki Personal Data Protection Act atau PDPA dan Consumer Protection Fair Trading Act sebagai landasan hukum perlindungan konsumen. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Consumer Association of Singapore.
Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK mencakup mediasi dan arbitrase. Mediasi bertujuan mencapai kesepakatan damai, sementara arbitrase memberikan keputusan yang mengikat. Singapura menekankan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif seperti mediasi. CASE memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif. BPSK dan CASE berperan sebagai lembaga penyelesaian yang independen di masing-masing negara, serta memastikan proses berjalan adil dan transparan. Singapura memiliki regulasi yang ketat terkait informasi konsumen dan praktik bisnis yang adil. Sementara di Indonesia, memberikan perhatian khusus pada kewajiban penyedia barang atau jasa dalam kontrak. Di Indonesia, hak konsumen untuk menuntut ganti rugi dan penghentian kontrak diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan Singapura memiliki pendekatan serupa melalui PDPA dan Consumer Protection Act. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak konsumen di Indonesia dan Singapura dapat melibatkan denda dan tindakan hukum lebih lanjut, memastikan kepatuhan penyedia jasa atau barang. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan regulasi, baik di Indonesia maupun Singapura berkomitmen untuk melindungi hak konsumen. Prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip-prinsip dasar, termasuk manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, serta menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pelindungan konsumen. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen di Singapura. Nah, di Singapura ini prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen mencakup keadilan, keseimbangan, dan keamanan konsumen. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam undang-undang seperti Consumer Protection Fair Trading Act dan Sale of Goods Act. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya memberikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi konsumen serta menjamin keamanan dalam transaksi konsumen. Selanjutnya adalah mengenai perbandingan prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen. Di Indonesia, menekankan manfaat, keseimbangan, dan keamanan konsumen. Sedangkan di Singapura, fokus utamanya adalah pada keadilan, keseimbangan, dan keamanan konsumen. Meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan, kedua negara memiliki prinsip dasar yang sejalan dalam upaya melindungi konsumen. Selanjutnya adalah mengenai perbandingan landasan konstitusional perlindungan konsumen. Di Indonesia, landasan konstitusional perlindungan konsumen didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di Singapura, landasan konstitusionalnya terdapat dalam konstitusi negara tersebut. Dalam konteks perlindungan konsumen, Indonesia dan Singapura memiliki prinsip dasar hukum yang sejalan dalam upaya melindungi konsumen. Meskipun landasan konstitusionalnya berasal dari sumber hukum yang berbeda, keduanya menegaskan pentingnya perlindungan konsumen sebagai bagian dari hak asasi warga negara. Selanjutnya adalah ringkasan hasil perbandingan. Jadi, perbandingan hukum perlindungan konsumen antara Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan dalam regulasi dan pendekatan penyelesaian sengketanya. Meskipun keduanya memiliki landasan konstitusional yang berbeda, prinsip dasar perlindungan konsumen di kedua negara ini sejalan. Indonesia menekankan mediasi dalam penyelesaian sengketa, sementara di Singapura lebih cenderung mengandalkan otoritas regulatif. Meskipun ada perbedaan dalam proses hukum, keduanya memiliki badan perlindungan konsumen dan memberikan perhatian pada hak konsumen terkait informasi, keamanan, dan keadilan. Poin yang terakhir adalah implikasi dan potensi dampak perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan dalam regulasi perlindungan konsumen antara Indonesia dan Singapura memiliki beberapa implikasi dan potensi dampak. Yang pertama adalah implikasi terkait dengan badan-badan perlindungan konsumen di kedua negara, seperti BAPEPTI di Indonesia dan CCCS di Singapura. Perbedaan dalam pendekatan dan struktur badan-badan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan regulasi perlindungan konsumen. Kemudian yang kedua dalam hal landasan konstitusional. Meskipun berasal dari sumber yang berbeda, baik Indonesia maupun Singapura menegaskan pentingnya perlindungan konsumen sebagai bagian dari hak asasi warga negara. Ini memiliki dampak positif dalam memperkuat posisi konsumen dalam sistem hukum masing-masing negara. Yang ketiga adalah perbedaan dalam prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan konsumen, seperti penekanan pada manfaat di Indonesia dan keadilan di Singapura dapat mempengaruhi interpretasi dan penegakan regulasi tersebut. Yang keempat, dalam konteks pemantauan dan penegakan, perbedaan pendekatan terhadap informasi konsumen dan praktik bisnis yang adil dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan penyedia jasa atau barang dengan potensi dampak pada kepercayaan konsumen. Jadi, secara keseluruhan, pemahaman perbedaan ini penting untuk memahami dinamika perlindungan konsumen di kedua negara dan dapat memberikan masukan untuk perbaikan atau harmonisasi regulasi di masa depan.
Sekian dari hasil pemaparan materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.